itu tuh kadang-kadang rezekinya nggak tahu aja ada. Mungkin itu yang dinamakan apa ya, berkah ya, nggak tahu pokoknya. Berkah, Bu. Iya, ya udah, kalau hitung-hitungan manusia, kalkulator kayaknya enggak deh, enggak matching antara yang masuk sama yang keluar. Nggak masuk akal. Jebol, iya, nggak masuk akal sama sekali. Ibu aja sampai bingung juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Inspira Movie. Hari ini aku sendirian nih. Mas Heri, kamu kemana? Kok nggak ada nemenin aku? Nah, jadi aku hari ini sendirian, ya. Cuacanya mendung, coba dilihat mungkin langitnya tuh, langitnya udah gelap banget. Hari ini tuh apa ya? Aku bakal interview atau ngobrol bareng lah ya. Aku hari ini bakal ngobrol bareng sama sosok yang waktu aku temu bikin aku lemes ya, karena luar biasa banget. Nggak tahu sebutannya, mungkin superhero atau Wonder Woman atau apa gitu ya. Jadi beliau tuh sampai di level yang udah nggak mikir lagi keluar berapa untuk orang lain, kemudian dapat apa dari orang lain, udah nggak mikir lagi. Jadi udah memang level tinggi banget, udah nggak mikirin diri sendiri lah intinya. Jadi sedih juga karena sampai sekarang memang yayasan yang beliau bikin itu masih belum terlalu tersorot ya. Nah, ini di belakang saya nih, di belakang aku ini yayasan beliau, dan mestinya orang-orang kayak gini mestinya yang viral gitu, karena orang-orang inilah yang benar-benar bergerak ya, benar-benar nolongin secara langsung, nggak mikir dapat berapa, nggak mikir ngebuang duit berapa. Meskipun beliau itu sebenarnya bukan pengusaha loh ya, beliau bukan miliarder, apalagi miliarder, pengusaha aja bukan gitu. Nah, jadi kita langsung ngobrol-ngobrol sama beliau ya, ini sambil kita jalan di yayasan beliau. Di belakang sana itu ada rumah tahfiznya, rumah tahfiz gratis juga. Dan di sini ada orang yang ibu-ibu yang lagi belajar baca Al-Quran. Nah, bisa dilihat tuh, oke. Ya, nah beliau ada di dalam sana kayaknya. Oke. Kita langsung temuin ya. Assalamualaikum. Aduh, Ibu Irma. Nah, ini beliau. Ya, Mas. Silakan Bu, masuk. Bu nih, mohon maaf ya Bu, hari ini sendirian Bu. Ya, Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bu, boleh ya Bu, kita ngobrol-ngobrol bareng ya Bu ya. Boleh. Oke. Ya, silahkan. Nih, oke. Alhamdulillah. Oke, sahabat-sahabat. Silaturahim kita. Sahabat Inspira Movie, hari ini kita ngobrol bareng Ibu Irma ya. Jangan kemana-mana, jangan di skip karena luar biasa banget. Dan tolong bantu viralkan, karena orang-orang seperti inilah yang harus kita viralkan ya, agar semua tahu, semua sama-sama mensupport apa yang udah beliau perjuangkan. Oke, jangan di skip, ikuti terus obrolan kami. Sahabat, jadi Ibu Irma ini apa ya? Saya sampai mendengar ceritanya tuh apa ya, kayak jadi lemes juga gitu. Lemes tuh karena gini, pengingat buat diri juga ya. Karena kadang-kadang manusia itu kan egonya ada gitu ya. Kadang-kadang kita itu keluar uang sedikit aja udah ngedumel gitu ya. Atau mungkin ada orang yang minta-minta setiap hari datang aja udah
Nih setiap hari minta-minta mulu ya. Tapi sosok yang ada di hadapan saya ini udah levelnya udah nggak mikir lagi berapa yang saya keluarin, apa yang saya dapat. Intinya semua lillahi ta'ala ya Bu. Amin, mudah-mudahan tetap begitu. Masya Allah. Ya. Ini namanya yayasan apa Bu? Yayasan Anak Bangsa Mandiri Banua. Yayasan Anak Bangsa Mandiri Banua. Banua. Ya, sebelumnya sih nggak ada Banuanya, tapi setelah akta itu masuk, ternyata ada nama yang sama juga di Jakarta. Iya benar, oke. Abis itu kita tambahin Banuanya. Iya, mungkin ngalah lah ya kita ya. Mungkin duluan mereka kali ya. Iya, kayak gitu. Oke Bu, apa yang dilakukan Ibu Irma ini mungkin saat ini sesuatu yang mahal banget kalau saya bilang ya. Kenapa saya bilang mahal itu karena ini sangat tidak mudah. Bagaimana salah satu yang Ibu Irma lakukan adalah kalau ada anak-anak di jalan nih, kelihatan mereka mungkin homeless ya, atau mungkin mereka seperti belum punya arah kehidupan begitu. Mungkin di depan-depan ruko segala macam. Ibu dekati ya Bu? Iya. Biasanya nggak ada rencana. Nggak ada rencana, nggak ada niatan juga yang kalau pas lihat. Padahal saya kadang udah mau nutup mata aja, mau lewat aja, tapi hatinya nggak ini gak bisa ya Bu ya? Masih berbicara, kepikiran. Padahal bukan anak sendiri loh Bu. Balik lagi biasanya. Iya. Kalau saya lewatkan, saya pasti akan menyesal, kepikiran. Kenapa tadi nggak nyamperin anak itu? Makanya saya nggak mau lagi karena pernah kejadian begitu. Saya kepikiran berhari-hari sama anak itu gitu. Iya, kalau saya ketemu lagi dengan anak itu, iya. Kalau enggak kan saya masih merasa bersalah. Gitu. Saya nggak tahu ini anak nih gimana. Paling tidak kalau misalnya saya tahu, saya masih bisa menolong atau berbuat sesuatu, itu melegakan hati saya itu. Nah jadi kan ini Ibu lagi jalan nih, terus ada ngelihat anak, anggap aja di depan ruko gitu ya, terus mungkin kelihatan lusuh, kotor, ya kan? Terus apa yang Ibu lakukan? Ya biasanya berhenti. Berhenti. Kalau udah lewat biasanya suka balik. Kalau pas itu suka nyamperin biasanya. Terus Ibu datengin anak itu? Ya, kita ngobrol. Apa Ibu? Apa yang biasa ditanya dulu? Biasa sih namanya siapa, usianya, lalu kamu sekolah, biasanya Ibu langsung ke sekolah. Kamu sekolah apa enggak? Biasanya kan orangnya bilang enggak sekolah. Ngapain kamu di sini? Biasanya ini Bu nyari uang. Biasanya gitu. Iya, nyari uang. Biasanya ditanyain jam berapa gitu. Ada yang dari pagi sampai sore, ada yang nggak tentu kata mereka gitu. Nah biasanya Ibu janjian, rumahnya di mana? Tuh. Ya, okay. Kadang-kadang yuk kita ke rumah yuk. Ngapain katanya? Kadang-kadang ada juga yang takut. Enggak Ibu, nggak apa-apa gitu. Takut mau diapain gitu? Ketemu aja, takut diculik apa? Nggak apa-apa Ibu. Nah, ini cuma mau kenalan aja di rumah. Yuk, gitu. Kadang-kadang ada yang nolak, Bu, nanti aja saya belum cukup nyari uangnya nanti misalnya berarti gitu. Mereka di situ tuh nggak sedikit yang memang disuruh nyari duit. Iya. Padahal masih di bawah umur lah ya. Iya, kebanyakan. Ya Allah ya. Ya, jadi kadang-kadang janjian ya nanti ya siang atau sore pas kamu udah selesai nanti Bu kesini lagi. Ayo kita ke rumah. Biasanya anaknya mau, ayo ke rumah. Dari rumah kan kenalan dengan keluarganya, lihat. Dari situ kan kita menggali informasi keadaan sosial ekonominya. Dari situ baru kita mikir nih gimana. Tapi Ibu biasanya lebih fokus dulu sama sekolah anaknya. Baru yang lain. Gitu. Nah Bu, yang menarik ini kan katanya ada anak yang bahkan Ibu ajak untuk tinggal di rumahnya Ibu juga. Iya. Segitunya Bu? Ya kan apa namanya, kita lihat dia misalnya nggak ada keluarga, tapi biasanya anak yang itu menolak awal-awalnya itu ya. Awal-awalnya menolak, biarpun semiskin-miskin mereka biasanya nggak mau diajak tinggal bersama Ibu ataupun
ke panti biasanya mereka menolak. Setelah ya itu kita pendekatan lah, pendekatan pribadi biasanya kalau udah ada terjalin komunikasi yang secara intens, secara pribadi biasanya mereka oh iya Bu mau, kadang datang dulu main dulu. Padahal kan biasanya kan kalau orang ini ya minimal dia punya bangunan lain kah untuk menampung anak-anak itu. Iya. Ini Ibu sampai mau ngajak ke rumah. Iya. Nah kalau Ibu ngajak ke rumah ini kan konsekuensi nih Bu. Iya. Kebutuhan sehari-harinya, makannya, mungkin bahkan Ibu masukin ke sekolah, sangunya, bayar sekolahnya. Itu gimana Bu? Gini, kalau yang untuk itu ya pokoknya yang ada sama ibu ya bareng-bareng kita. Kalau soal makan, ibu makan itu ya ikut makan juga. Berarti anaknya. memang, mohon maaf nih, pribadi ya Bu ya? Iya kalau yang itu. Kalau untuk sekolah ya kadang ibu dari uang uang hasil usaha yayasan, ada juga ibu dibantu. Gitu. Oh, jadi ada yang bantu-bantu lewat yayasan ya, juga ada ya? beberapa kayak temen mitra kadang itu ibu cerita nih, ibu misalnya nggak bisa lagi nih, ibu cerita kadang mereka juga mau bantu anak ini. Oke, ya Allah. Iya, gitu. Dan katanya ada yang sampai udah nikah sekarang? Iya. Udah kerja? Udah. Ada yang kerja banyak, udah ada beberapa orang. Masya Allah. Dan barusan ada yang datang tadi, termasuk pernah ikut Ibu ya? Iya, itu. Nah, jadi sahabat, barusan tadi saya waktu belum live sama beliau, itu ketemu mas-mas ya. Iya. Dia udah bawa istri, bawa anak, dan ternyata beliau meskipun tempat tinggal dulu. Meskipun beliau udah nggak di sini lagi, tapi masih ingat, masih kesini. Iya. Karena dulu ternyata pernah ikut sama Ibu. Iya. Yang nggak punya tempat tinggal, belum ada pekerjaan. Ya udah kata ibu tinggal aja dulu di sini di yayasan kan ada kamar kosong, ya udah tinggal di situ sambil dia mencari kerjaan, ibu juga sambil mencarikan link. Oke. Ya kalau makan ya udah ibu ada ya udah, kalau dia punya uang dia makan sendiri silakan, tapi kalau nggak ada ya udah apa yang ada di rumah ya udah sama-sama kita makan. Biasa, Bu. Sebentar Bu, Ya, saya masih mendalami. Oke, Ya. kalau saya sendiri mungkin belum mampu untuk itu. Nah gini Bu, ini kan hari yang nggak gampang nih Bu. Banyak pertarungan mungkin dalam diri otomatis. Dan Ibu juga kan posisinya bukan seorang pengusaha, bukan seorang miliarder, seorang miliarder yang wow begitu. Malah mungkin ekonominya juga pas-pasan. Ini kok ekonomi sampai pas-pasan. Ibu melakukan hal seperti ini tuh kenapa Bu? Ya ini aja merasa bahwa kalau misalnya saya di posisi dia gimana gitu. Jadi saya memposisikan pribadi saya di dia. Kalau saya di posisi dia gimana kalau tidak ada satupun yang menolong. Oke, saya bantu dia. Kalau dia udah bisa berdiri sendiri, silahkan mau ingat ibu atau nggak apa-apa. Yang penting kan dia udah bisa mandiri gitu. Kalau misalnya enggak kan kasihan. Kalau nggak dibantu, siapa lagi yang bantu dia kalau misalnya orang-orang nggak bantu? Ibu melihat bahwa ini adalah cara Allah untuk memberi jalan sama ibu untuk mengais, mengumpulkan sangu nanti akhirat. itu kan mungkin ya kita sholat, kita puasa, kita apa, tapi mungkin di mata Allah itu masih kurang, masih nggak sesuai. Barangkali inilah pemberat. Kita nggak tahu, nggak tahu apakah ini nanti menjadi amal yang bisa dihitung sama Allah. Ibu nggak tahu, pokoknya ibu serahkan aja. Ibu berbuat sesuatu, tapi motivasinya itu gitu. Ibu kan gini ya Bu, karena basicnya Ibu bukan seorang pengusaha, bukan seorang yang triliuner, pasti kan naik turun Bu. Iya. Mohon maaf nih, ini pernah fase yang paling terendah yang pernah Ibu rasain, mungkin pernah bimbang nggak sih dengan apa yang Ibu lakukan ini? Ya nggak bimbang lagi, sempat di titik terendah pengen stop. Udah kayaknya capek gitu ya. Okay. Capek banyak banget. Maksudnya itu pas di kondisi seperti apa Bu? Ya misalnya usaha ibu kan dulu sebelumnya kan ibu ada usaha, lalu kita collab juga karena pandemi, dana nggak ada gitu ya. Ini gimana nih bisa bantu kita untuk kita sendiri aja, misalnya anak ibu satu untuk
pendidikannya juga ibu masih bingung nyari-nyari ya. Oh, masih kuliah juga? Kan lumayan tuh dari 2010 dia masih ditinggal suami ibu tuh kan dari 2010 dia masih di sekolah menengah pertama. Oh, iya oke. kan. Jadi kan praktis ibu sendiri. Single Karena factor kan ketika sampai dari dulu itu ya? Ya, karena kan bapak bukan PNS yang ada pensiunnya, nggak ada kan ini. Jadi ada uang sedikit dikelola untuk usaha, tapi kan usahanya juga turun naik ya. Sedang kebutuhan juga banyak, ada pendidikan ini anak ibu, ada orang tua. Walaupun ya untuk makan ya kita cukuplah dengan sederhana kan. Itu posisi Pernah ibu menggadaikan ini ya kan perhiasan. ya kan anak juga perlu ini ya, ini juga perlu kan, maksudnya apa namanya, mereka juga perlu gitu. Mereka ini kan perlu. Kalau mereka ini juga di posisinya sosial ekonominya bagus, mungkin ibu nggak kepikiran. Tapi mereka juga membutuhkan. Ada yang guru ngaji ibu itu yang rawan, itu kan juga suaminya meninggal, punya anak 4. Nah itu ini posisinya juga perlu. Jadi kalau bisa ibu sebelum awal bulan ibu sudah siapkan. Masya Allah. Mereka perlu juga ini buat anak-anak dan di rumah gitu. Kadang ibu pilih ini mana yang memerlukan banget, ini duluan kalau uangnya terbatas. Ini yang masih single kadang-kadang ibu suka guyon, kalian belum ini ya gitu. Kata mereka, iya bu, padahal kami juga perlu juga bu buat ini beli bedak, beli apa yang masih single ya, masih muda-muda. Ini dulu ya kamunya itu kalau uangnya terbatas. Tapi kalau misalnya ini ibu usahakan, mereka dulu gitu. Kadang-kadang anak ibu kan ibu iniin juga. Alhamdulillah ya anak ibu juga ngerti posisinya, jadi nggak nuntut banyak. Jadi sekarang nih posisi sambil kerja, jadi ibu nggak kepikiran juga dia. Jadi minimal dia juga bisa udah mandiri gitu. Masya Allah. Jadi sahabat ini menjadi pelajaran yang luar biasa sekali. Inilah yang sebenarnya diajarkan Nabi kita. Nabi itu nggak miskin loh. Nabi itu kaya, tetapi hidupnya sederhana. Kenapa? Karena Nabi lebih mikirin umat. Seperti apa yang Ibu tadi bilang, bahkan rela menggadaikan salah satu mungkin barang berharga yang Ibu miliki. Soalnya kan belum ada uang gitu. Ya udah ini nanti kan kalau udah ada uang kan untuk bisa ngasih uang transport ya. Nanti kan bisa di ini lagi, jadi ditebus. Nah, gitu, jadi ini pelajaran banget. Yuk, jangan kita suka numpuk duit di rekening, jangan suka kita numpuk perhiasan di lemari, sedangkan di lingkungan kita mungkin masih ada orang-orang yang membutuhkan, bahkan relawan-relawan yang bahkan rela tidak bergaji. Banyak. Hal seperti ini, ingat sahabat-sahabat, ini bakal ditanya sama Allah. Banyak. Ibu juga nggak nyangka, banyak banget anak-anak muda yang punya hati yang luas. Masya Allah. Iya, ibu juga nggak nyangka gitu ya. Oh, bu, nggak apa-apa bu, udah dibantu. Ini nggak ada uangnya loh di sini, nggak apa-apa. Kalau kan ibu ngasih, ibu ini beneran uangnya ibu masih ada. Iya, udah ada. Kalau ibu ngasih berarti uangnya ada, gitu. Kalau nggak ada bu, nggak apa-apa kami. Segitu ininya mereka gitu. Jadi bukan hanya ibu, jadi support sistemnya ibu juga lumayan bagus. Mereka mau mengerti dan mau bantu. Sepertinya apa yang ada di saya, yang saya punya ya buat anak-anak juga. Ya, kadang-kadang. Bahkan tadi kan barusan Ibu ngasih tahu chat ya Bu ya. Masih ada yang tadi sahabat saya dikasih tahu Ibu Irmani ada anak-anak yang bahkan sampai nyeting, Bu, buat uang saku besok gimana? Ya, Berangkat ulangan, masuk ujian sekolah. Ya Allah, Bu. Paket. Dan itu enggak sekali itu aja ya Bu ya? Enggak, ini berapa kali pokoknya setiap itu dia ini. Kadang-kadang Bu bisa bantu beli susu anak saya. Kadang ya udah pokoknya kalau ada uangnya udah kasihin. Nggak tahu juga Mas, itu tuh kadang-kadang rezekinya nggak tahu aja ada. Mungkin
itu yang dinamakan apa ya, berkah ya, nggak tahu pokoknya. Berkah, Bu. Iya, ya udah, kalau hitung-hitungan manusia, kalkulator kayaknya nggak matching antara yang masuk sama yang keluar. Nggak masuk akal. Jebol, iya, nggak masuk akal sama sekali. Ibu aja sampai bingung juga. Ini kok dapat ada aja ada aja uangnya. Karena ya udah, padahal ini buat ini. Ya udah, tapi ini anak-anak ini perlu. Ya udah, kasihin dulu. Kadang-kadang ada, Bu, ini buat anak-anak. Alhamdulillah, ini ada lagi gitu. Masya Allah. Jadi ibu juga nggak berpikir orang ini akan artinya maksudnya mengenal ibu lebih banyak, enggak. Pokoknya ibu melakukan sesuatu. Apakah ini nanti orang akan melihat atau enggak, ya udahlah. Di awal-awal kadang-kadang juga agak ngenes ya. Kita udah berbuat sesuatu, kadang-kadang ada yang pertama nggak melihat yang sebelah mata, kadang-kadang membuli, kadang-kadang apa, ya kan, oh ngapain sih, iya. capek-capek itu, Iya. melakukan itu apa sih, nggak ada apa-apa, kadang Nggak ada hasilnya gitu. Iya, di lingkungan keluarga pun kadang-kadang ada suara Ada kayak itu, gitu? Iya. Kamu itu masih kekurangan loh. Kamu ini, iya, maksudnya dalam segi finansial masih ini. Oh, kamunya ini. Maksudnya melihatnya dari segi material ya. Ya, ibu mencoba pelan-pelan menjelaskan bahwa ya kalau kita enggak mengeluarkan, ibarat kantong, Allah nggak akan mengisi. Ya, nggak akan mengisi. Itu contoh sederhana. Tapi yang contoh yang lebih ininya lagi mungkin ya itu tadi, pokoknya kita berbuat sesuatu mungkin Allah akan ngasih berkahnya. Betul. Ya, berkah ini yang ketenangan hidup ya, Bu, ya. Ya itu. Ya pokoknya kadang-kadang juga, oh ya, aku ini kok segini-gini nggak punya apa-apa ya. Ya kadang-kadang ngenes ya, dibanding dulu punya, kok sekarang gini-gini aja. Tapi ya udahlah, pokoknya nikmatin aja. Masya Allah. Luar biasa sekali sahabat Inspira Movie. Mestinya seperti beliau inilah yang viral. Karena apa? Karena seperti beliau inilah yang perlu dijadikan contoh atau suri toladan untuk yang lain di zaman yang sulit ini. Kan sekarang ini zaman makin sulit, makin banyak orang perlu pertolongan. Tapi yang malah yang suka ditonton yang joget-joget, yang suka main games aja seharian, gosip-gosip, gibah-gibah. Nah, ini kebalik. Ayo kita sama-sama, yuk kita share apa yang sudah diperjuangkan oleh Bu Irma ini ya. Jadi Ibu Irma sekarang ada berapa ini, Bu? Yayasannya ada apa aja di yayasan ini, Bu? Di yayasan ini ada anak yang ada anak yang yatim, piatu, duafa, yang terbanyak sih duafa. Sementara ini yang kita data itu sekitar 52 sama 55 itu yang tercatat. Yang nggak tercatat banyak ya, yang masih dalam kasus. Maksudnya yang belakangan datang itu ada itu. Lalu yang untuk kegiatan di yayasan ada TPA, itu kita memberikan. TPA-nya gratis juga? Gratis ya. Masya Allah. Free, ya. Karena kita pernah mencoba juga anak-anak nabung buat keperluan, misalnya beli apa itu Rp1.000, 5.000 nggak jalan. Ada bimbel, Ya, ada bimbingan belajar. Ya, kalau bimbel. Ini tadi yang kegiatan di ruangan ini kan penuh tadi nih. Ini apa tuh? TPA. Oh, TPA juga ya. Tenaga pengajarnya ada berapa? Ada 8, di sini ada 4, di 2 tempat lagi 2. Oh, berarti nggak cuma di sini? Ada 3 tempat. Oh, ada 3 tempat di mana aja, Bu? Di sini. Ini daerah apa namanya, Bu? Daerah Cempaka. Ada Stoya S itu satunya Japri Jam. Satunya Jam. Oke. Ada ibu dipinjemin tempat. Ada yang bantu juga merehab. Ya kayak teman saya tadi itu, dia bantu memperbaikin. Nah, udah kita kasih ruang untuk anak-anak sama ibu-ibu juga yang di Gang Baru itu, yang di Stoya S itu. Jadi kita bikin tempat baru, ada 2 tempatnya itu juga waktu itu dibantu juga sama yang teman ibu itu, dibantulah untuk membeli meja abis itu kan yang selebihnya ya ibu lah
yang untuk memberi apa insentif lah sama Insentif, ini ya. untuk ini aja transport. Itu juga ibu kadang-kadang malah suka sedih gitu ngasihnya cuman segitu gitu. Kadang-kadang waktu ngasih segini, kadang-kadang malah ada yang ya anggaplah relawan ya mereka itu juga. Kadang-kadang mereka nanya, "Bu, ada aja kah uangnya? Ada aja gitu. nggak uangnya buat Iya, ini bener ngeluarin dong. ini?" Saya juga mau bakal Ya, nanya. nanyain ada aja pokoknya. Kadang-kadang Astagfirullah, ya ditanyain, Allah. "Ada aja kan Bu uangnya buat kami ini?" Iya. Ya udah ada aja. Insya Allah ada. Kalau nggak ada ya udah kita pada diem. Ya udah kita relainnya kalau nggak ada. Kalau ibu nggak ngasih berarti ibu lagi nggak ada uang. Kalau ini ada uang berarti ada. Ya udah. Insya Allah diutamakan gitu. Yang sekarang ini Mas Adi itu sangat kepikiran tuh banyak sekali anak-anak yang kalau menurut ibu itu Apa Bu? yang Salah perlu satu dibantu, contohnya. Contoh kasusnya Bu. termarginalkan. Banyak anak-anak yang korban kekerasan orang tua. Ya tapi kita tidak bisa menyalahkan orang tuanya karena orang tuanya sendiri pun bermasalah. Single parent, lalu ada masalah dengan pasangan, kemiskinan, lalu pendidikan. Nah ini kan Anak-anak jadi imbasnya korbannya. dengan anak-anaknya. Jadi korbannya. Iya, yang jadi korban. Lalu kekerasan seksual pada anak. Ibu kemarin juga ada mendampingi anak yang umur berapa ya? 6 tahun itu 6 dilecehkan ya. Sama orang dewasa. Oh, tapi bukan orang tuanya bukan ya? Bukan. Tapi orang dewasa ya? Orang dewasa di lingkungannya. Di lingkungannya? Ada iya di lingkungannya. Orang terdekat, orang dekat gitu. Ya kita berusaha untuk ke aparat, cuman ya karena mungkin nggak tahu apa lambat ya itunya kasusnya bisa ya. itu ya kita sudah keluarga lapor apa tapi penanganannya lambat. Lalu ada anak yang dieksploitasi. Kalau yang anak dieksploitasi ini rasanya udah nggak ini lagi udah umum ya, udah banyak banget. berkali-kali ibu ya artinya anak-anak ibu gitu yang dieksploitasi ini berapa orang gitu. Oh, dieksploitasi disuruh kerja maksudnya disuruh gitu. Kerja, Padahal ya. umurnya masih di bawah. Iya, di bawah. Ada yang anak ibu itu ya yang dari kecil dari SD sampai sekarang dewasa masih itu kerja pertama untuk keluarga. Akhirnya lama-lama juga ya karena mungkin dia membutuhkan juga ya buat dia, dirinya, buat kebutuhan iya. dia juga. Mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu ya. Mungkin lihat pernah anak-anak yang suka jualan balon di pinggir jalan, namanya Ahmad Balon. Nah, itu kan anak Satu anak asuh juga. Iya, anak ibu gitu. Dari usia 7 tahun ibu temukan dulu di depan di Alfamart. Sampai gitu. sekarang umur berapa? Umurnya sekarang 18. Ibu seringnya makanya di kesempatan ini ya ibu titip pesan, maksudnya ya kadang-kadang ya tolong juga lah jangan didorong anak ini untuk menjadi apa ya Dieksploitasi negatif gitu ya Bu? ya anaknya menjadi enak itu. Oh iya aku dibantu ini, iya kan maksud ibu dibeli aja barangnya jangan dibantu itu gitu. Jadi maksudnya ini Dibantu sebagai edukasi untuk anaknya juga. Kadang-kadang anaknya suka bohong, suka karena kan dari sekian jenjang waktu dari kecil sampai dewasa dia udah memahami gini ya caranya untuk orang kasihan. Kan bawa adik kecil panas-panas orang akhirnya kasihan yang naik sama konten diviralkan. Udah puluhan kali ibu sering banget itu. tegur itu ya? Iya, ini kata ibu, ininya udah info yang dikasih anak-anak, udah bohong. Kadang enggak sesuai, kadang dibilang orang tuanya meninggal pada enggak. Emang orang tuanya yang kandung meninggal, ibunya masih ada, bapak sambungnya ada. Tapi kan nggak mau kerja. Oke. Iya gitu, maksud ibu
ya janganlah didorong anak ini menjadi mental peminta-minta. iya gitu. Oke, jadi sahabatnya penting banget nih salah satu Iya. edukasi buat kita, pencerahan buat kita juga. Jadi jangan Bikin kontennya lihat-lihat dulu. jadi buat kita Ya. yang entah itu untuk keperluan konten Iya. atau bukan, jangan didorong anak itu akhirnya mentalnya mental peminta. Iya. Akhirnya apa? Dia jadi bohong kan? Iya, bohong. Nah, jadi kalau bisa memang kalau dia punya dagangan dibeli aja. Dibeli, iya. Dibeli aja gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi Kadang, jadi mengedukasi dia jadi seorang pedagang. iya. Nah, gitu ya. Jadi entrepreneur lah, mudah-mudahan. Entrepreneur. Iya. Jangan malah, wah gimana caranya aku nih, apalagi Dikasihanin orang. aku setting lagi Ya. supaya orang kasihan gitu kan malah jadi negatif ya, Kadang-kadang Bu ya. yang ibu tahu kadang-kadang enggak luka Dibikin luka-luka. dibikin luka. Iya, Oh, gitu. seolah luka begitu Iya, ya. ibu tahu triknya karena kan ibu tahu anak ini dari kecil Oke. gitu. Suka berubah-ubah nama. Alhamdulillah hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah ya. Karena hari ini saya dipertemukan orang kaya sesungguhnya. Orang kaya bukanlah orang yang identik dengan rumah besar, perusahaan besar, mobilnya banyak. Bukan. Orang kaya sesungguhnya adalah mereka-mereka yang di hatinya senantiasa tertanam rasa cukup, rasa syukur, dan selalu ada dorongan untuk apa yang selanjutnya aku bisa lakukan untuk orang lain. Ibu Irma, bisa istiqomah. terima kasih banyak. Saya sangat merasa senang sekali. Bagi saya ini hadiah dalam hidup saya. Bisa menimba ilmu. Ibu juga kepada terima Bu kasih Irma. banyak Mas Hadi datang ke sini. Ini bukan ujuk-ujuk ya. Mungkin udah disiapkan oleh disetting Sudah, Allah ya qadarullah. kita. Qadarullah ketemu. Kita saling berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita semakin banyak bersama-sama bisa membantu Siap. semakin banyak anak lagi itu Siap. atau orang lain yang memerlukan. Iya. Ya, sahabat-sahabat Inspira Movie, jangan lupa untuk terus share ya. Zaman sekarang mau dapat pahala gampang, jangan malas-malas. Tekan tombol share sehingga sahabat-sahabat Inspira Movie dapat amal jariah dan yang lain yang belum tahu menjadi tahu. Oke? Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.